Halo guys, assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham Big Banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami kenaikan 1,15% di level 7.174. Meskipun investor asing mencatatkan net sell di market reguler sebesar 360 miliar, tapi di market tuna dan negosiasi terdapat net buy 283 miliar. Sehingga untuk all market hari ini, net sell asing tidak begitu besar, hanya 76 miliar saja. So, kita lihat juga hari ini rupiah mengalami penguatan ya 0,1% di level 17.285 rupiah per 1 US dollarnya. Meskipun tadi kita lihat rupiah kita sempat kembali ke level 17.367 rupiah per 1 USD, tapi mulai ada penguatan kembali guys ya. So, ini adalah hal yang positif. Dan teman-teman juga bisa melihat di mana harga minyak dunia, crude oil WTI mengalami koreksi yang juga cukup tajam. Ini melanjutkan penurunan kemarin 3,2% ya untuk hari ini di level 91,9 USD per barrel. Untuk Brent oil juga turun 3,2% di level 98 USD per barrel. Untuk harga gold hari ini naik 1%-an di level 4.738 USD per troy ounce. Dan untuk harga kol atau batu bara koreksi ya 1,7% di level 132 USD per tonnya. Nah, yang menyebabkan hari ini IHSG dan saham, bukan hanya IHSG ya, tapi saham-saham di bursa Asia juga mengalami kenaikan adalah ketegangan di Selat Hormuz itu semakin menurun akibat adanya upaya China yang juga sebagai mediatornya guys ya. Dan bahkan senator dari Amerika Serikat juga mengapresiasi upaya China tersebut. Sehingga hari ini IHSG dan bursa Asia itu menghijau kembali, dan ini adalah keuntungan yang sangat besar ya, terutama untuk teman-teman investor ataupun trader yang masih memiliki cash ketika saham mulai bangkit, ketika IHSG mulai rebound. Kalian yang masih pegang cash banyak itu bisa hajar saham-saham murah, saham-saham bagus yang masih belum naik tinggi, sehingga ada potensi untuk teman-teman bisa meraup cuan yang besar. Nah, ini adalah pembahasan strategi yang mana kita sampaikan ya setiap hari after market close, sehingga teman-teman seharusnya punya cadangan gitu ya untuk kita menyerok saham-saham bagus di harga murah. Teman-teman bisa lihat bukan hanya IHSG tapi bursa saham Asia juga naik hari ini. Ada Nikkei Jepang ya, ternyata hari ini naik 5,9%. Lalu Topix Jepang juga naik 3,4%. Weight Index Taiwan naik 1,9%. Kospi Korea hari ini naik ya guys ya, 1,3%. Hang Seng Hong Kong juga naik 1,3%. Dan masih banyak lainnya seperti Vietnam, Thailand, China, Malaysia, Straits Times, Singapura juga naik ya guys ya. So, ini adalah kabar yang sangat baik dan kita coba pantau saham-saham perbankan hari ini, karena selain ya kemarin saham-saham Konglok yang naik ya, meskipun mungkin sedang ada normal correction, tapi per hari ini kita lihat saham-saham perbankan lah yang banyak naik. Bukan hanya big banks, tapi bank second liner, lalu bank digital juga mulai rebound. Adapun yang naiknya belum terlalu tinggi, saya rasa ini malah bisa menjadi kesempatan atau peluang bagus ya untuk teman-teman yang mungkin mengincar juga kenaikan dari bank digital. Oke guys, kita pantau dulu untuk Bank BRI. Hari ini BRI pun bahkan ya naik 4,7% di level 3.310, dan ada akumulasi juga dari AKBK hari ini sebagai pemborongnya atau top buyer. Dan kalau misalkan kita perhatikan, memang hari ini untuk Bank BRI ada net buy sebesar 334 miliar, lebih besar dibandingkan net buy di tanggal 5 Mei. Jadi sudah 3 hari berselang nih, BBRI mulai rutin diakumulasi oleh investor asing. 334 miliar adalah akumulasi yang cukup besar untuk BRI, jadi teman-teman bisa pertimbangkan untuk tambah muatan sebelum harga BRI-nya naik lebih tinggi lagi. Untuk resisten terdekat ada di 3.500 ya, teman-teman bisa pantau juga. Di bawah 3.500 saya rasa untuk BRI ini masih cukup murah guys, apalagi akumulasi asingnya mulai masuk ya. Dan congrats juga untuk teman-teman yang kemarin melakukan averaging down secara konsisten. Teman-teman
yang kemarin averaging down terus-menerus, average-nya turun, semoga sudah mulai terjemput ya. Itu artinya average teman-teman sudah menurun di bawah harga sekarang kalau portonya mulai hijau. Tapi kalau misalkan belum menghijau, ya setidaknya floating loss atau minusnya itu mulai menipis. Nah, itu juga bagus sebenarnya ya. Ya sebentar lagi kalau misalkan BRI-nya benar-benar naik reversal dan kembali ke zona sebelumnya di 4 ribuan atau bahkan bisa lebih tinggi lagi, semoga porto teman-teman juga kembali menghijau. Tapi tentu saja ya, untuk averaging down itu adalah hal yang penting. Mengingat yang kalian averaging down juga kan saham bagus gitu, bukan saham abal-abal. Jadi ya setidaknya teman-teman sudah dapat dividen rutin. Oke guys, untuk BNI hari ini naik 3,9% di 3.980 per saham, adanya akumulasi yang bagus dari KZ, MG, AK dan juga ZP. Kita lihat untuk BBNI hari ini ada net buy sebesar 44,7 miliar dari investor asing setelah kemarin net sell. Teman-teman harus ingat ya guys ya, rumusnya secara net value dari akumulasi asing mana yang lebih besar dibandingkan dengan distribusinya. Kalau distribusinya tidak begitu besar ya alias kecil saja, nah itu berarti gocekan ya guys ya, agar teman-teman ragu untuk pegang barang dan akhirnya teman-teman jual ke asing. Tapi kalau misalkan sudah waktunya take profit sih tidak masalah. Ini kan dia baru mau menanjak gitu ya, baru mau naik, ya pastinya investor asing juga pengen barang gitu. Jadi mau tidak mau mereka melakukan gocekan agar retail-retailnya keluar dulu gitu, baru nanti didominasi oleh asing. Ketika asing punya banyak barang ya dari kalian, dari para retail, mereka akan dengan gampang ya melakukan markup harga sehingga harganya naik dan ketika nanti sudah berada di pucuk akan ada retail-retail FOMO. Nah, barulah mereka jualan. Ya, siklusnya selalu seperti itu. Tapi ya tentu saja kita harus tetap mempelajari ya pola-pola yang dilakukan oleh market maker. Untuk BCA hari ini juga naik 4,6% di level Rp6.225 per saham. Teman-teman tahu ya guys ya, siapa sih yang lumayan banyak pegang BCA dari sisi influencer ya. Salah satunya adalah Timothy Ronald. Beliau waktu itu juga sempat bahas BCA gitu ya. Jadi saya cukup yakin seorang Timothy Ronald juga berada di posisi floating loss dan masih pegang BCA-nya ya tidak mungkin cut loss juga karena ya perusahaannya masih bagus gitu guys ya. Bahkan kemarin juga melakukan buyback. Jadi teman-teman yang juga nyangkut di BCA tentu saja tidak sendiri gitu ya. Tapi kalau misalnya kita perhatikan masih ada beberapa investor asing yang jualan nih. Ada AGRX, lalu ada KZ juga dan hari ini cukup netral. Coba kita cek seberapa besar asing ada net sell di BCA. Ternyata asingnya masih net sell sebesar 83 miliar saja. Memang tidak begitu besar untuk net sell asing di BCA, tapi ini ya masih dalam apa ya? Masih ada sedikit yang net sell lah ya. Tadi kita lihat ada beberapa asing yang masuk seperti AK dan YU, jadi teman-teman bisa pantau juga nih kontinuitas ya pembelian AK dan juga YU sebagai market maker di BBCA untuk sekarang-sekarang ini. Ya mulai dari per tanggal ini ya, 7 Mei nanti teman-teman bisa pantau terus. Oke guys, lanjut ke Bank Mandiri. Untuk BMRI hari ini naik 2,8% di 4.640 per saham. Tadi kan kita bahas IHSG itu ada net sell asing. Nah, net sell asingnya ternyata yang paling besar adalah di Bank Mandiri. Hari ini ada distribusi dari KZ, ZP, IF, dan juga BK sebagai top seller. Dan jika diperhatikan hari ini untuk retailnya lumayan ada ya yang masuk di BMRI, Bank Mandiri, karena besok itu come date dividen guys. Korek ya if I'm wrong ya guys ya, tapi kalau nggak salah sih besok tanggal 8 adalah come date dividen untuk Bank Mandiri. Nah, jadi BMRI ini ada net sell untuk hari ini lumayan cukup besar 315 miliar. Tapi tentu saja kita berharap ya ketika ada sudah terjadi perdamaian di Selat Hormuz antara sekutu Amerika Serikat dan juga Iran, juga negara-negara Timur Tengah ya semoga saja ini memang berdampak positif untuk market saham sehingga apapun saham yang kita pegang ketika marketnya rebound, ya tentu saja kita bisa dapat cuan seperti itu. Kita lanjut bahas saham perbankan lainnya, ada BRIS yang hari ini bahkan naik lebih tinggi 9,6% dan baru naik tinggi hari ini disertai dengan volume yang juga tinggi.
So, ini adalah reversal yang teman-teman bisa lihat secara jelas ya dari saham BRIS. Meskipun cukup netral, tapi hari ini ada asing yang masuk seperti BK, YU, AKDR, dan juga AI. Coba kita cek untuk BRIS, hari ini ternyata ada net buy 9 miliar, setelah kemarin juga net buy 5 miliar. Ya, meskipun mungkin kemarin itu masih terjadi normal correction setelah kenaikan 1,6%-nya untuk BRIS, tapi kan hari ini diakumulasi lebih besar dan harganya dinaikkan juga. Nah, itu adalah tanda-tanda asing akumulasi dengan dominan. Jadi bisa teman-teman pegang nih untuk BRIS-nya, bisa teman-teman pantau juga. Selain BRIS, kita coba ke saham lain, guys. Kita ke perbankan lain, BNGA. Saya pengen lihat BNGA hari ini naiknya 1,8%, ada akumulasi dari NI, CC, AKBK, beberapa asing juga mulai masuk setelah kemarin bagi dividen, guys ya. Yieldnya 8,3 persenan lah. Dan untuk BNGA sendiri, dividennya kemarin 161 per saham ya. Hari ini ternyata ada akumulasi 1,9 miliar dan memang tidak begitu besar dari asing ya. Sehingga untuk BNGA pun saya rasa cukup oke nih. Kita ke NISP. NISP secara teknikal memang masih terlihat sideways, tapi net sell asingnya mulai menipis hari ini hanya 19 jutaan saja. Dan kita lihat ada beberapa domestik yang akumulasi di NISP. Selain NISP, saya pengen lihat juga BJBR. Untuk BJBR ada komisaris baru ya guys ya, yaitu Ibu Susi Puji Astuti. Katanya sih diangkat nih menjadi komisarisnya Bank Jabar ya guys ya, atau Bank BJBR. Nah, ini tentu saja menjadi katalis yang sangat positif sehingga harga sahamnya teman-teman bisa lihat terus dinaikkan. Bahkan hari ini diakumulasi atau di net buy asing sebesar 6,4 miliar. Ya, tentu saja ini juga ada campur tangan dari Pak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat. Ya, sehingga kedepannya kita sih bisa berharap ya guys ya, ada pejabat-pejabat yang jujur, ada pejabat-pejabat yang membangun gitu guys ya, dan bisa memimpin Indonesia yang kaya akan sumber daya sehingga menjadikan kita itu ada bangsa yang mandiri. Karena tentunya kita sudah capek ya guys ya disuguhi oleh berita-berita korupsi dan lainnya. Kita berharap ya akan ada pemimpin-pemimpin yang jujur, pemimpin-pemimpin yang terbuka, transparan gitu sehingga banyak daerah yang nantinya juga akan bisa berkembang gitu. Oke guys, selanjutnya ada BJTM. BJTM juga mulai uptrend, teman-teman bisa perhatikan chartnya. Jadi teman-teman yang pegang BJTM selain dapat dividen juga bisa dapat capital gain nih. Tapi tentu saja akan sulit ya nanti dapat harga murah lagi kalau untuk saham-saham seperti ini. Hari ini BJTM juga di net buy asing 6,8 miliar dengan adanya akumulasi dari YUZP. Kita agak percepat guys ya, saya pengen lihat Arto. Arto hari ini naik 2,8%, asing net buy 1 miliaran aja, meskipun masih ada distribusi dari domestik, tapi mulai oke nih ya untuk dipantau. Selain Arto, Supa ya. Untuk Supa hari ini sideways, masih sideways di 860 per saham, namun asingnya mulai masuk untuk beberapa hari terakhir. Cukup menarik sebenarnya guys ya, belum naik juga nih untuk Superbank. Tapi asingnya sih mulai curi-curi start nih dari tanggal 24 April ya. Dari 24 April asingnya sudah mulai rutin masuk tapi harganya belum kemana-mana. Seperti itu. Selain Supa apalagi guys? Bank digital. BNC itu apa guys? Lupa saya guys ya. Nanti lah ya kalau ingat guys. Kita lanjut dulu ke PANI. Untuk PANI-nya ada kenaikan 6,6% di level Rp9.225 per saham. Dengan adanya akumulasi dari KZ CCAK dengan net buy 34 miliar. Ini juga tanda reversal ya untuk PANI dari investor asing. Sepertinya ada di sini guys ya untuk saham yang tadi lupa kita tidak bahas ya. Coba kita cek dulu. BNC itu apa guys? Lupa saya guys ya. BBTN juga hari ini ternyata naik nih. Ya, BBTN naik hari ini. Bang Neo apa guys kodenya? Ntar saya cek ya guys ya. Padahal di watchlist ada loh. Kita coba cek dulu ya. BBYB, oh iya Bang Neo ya. Untuk BBTN juga hari ini di net buy 6,7 miliar, naik 4,7%. Untuk BBYB naik 7% ya guys ya.
Netbuy-nya juga lumayan bagus tadi. Kita cek dulu BBTN-nya memang di uptrend ya. Masih berada di fase uptrend. Kita sebenarnya lebih fokus ke saham reversal. BBYB, nah ini reversal guys, yang mulai oke nih, mirip-mirip Arto lah. Tapi naiknya hari ini lumayan bagus, 7,3%, asing net buy 400 jutaan. Oke lah ya. Kita lanjut guys, Pani. Setelah Pani tadi diakumulasi asing per hari ini 34 miliar. Teman-teman bisa lihat ya, tanggal 4 Mei itu ada net buy 12M. Lalu hari ini 34M. Jadi sudah lumayan terakumulasi asing nih untuk paninya. Jadi sudah mulai oke lah untuk teman-teman pantau juga. Selain pani kita coba cek CBDK. CBDK hari ini normal akum ya. Asing masuk. Volumenya sih masih so-so ya meskipun ada kenaikan. Net buy asing mulai terlihat guys. Ada BKZPAK dengan akumulasi atau net buy 4,3 miliar. Jadi untuk CBDK saya rasa juga lumayan menarik ya untuk di waktu-waktu ini guys. So teman-teman juga bisa pantau untuk CBDK, PANI, dan lainnya. Selain itu ada XCL, ada kenaikan hari ini 3,8% di 3.230 per saham. Asing juga mulai masuk per hari ini lumayan besar, 19,8 miliar. Sebagai top buyer-nya ada KZCCNI di sini. Ya, jadi selain ISAT yang kemarin kita bahas, ada XCL juga nih yang mulai reversal kembali. Lalu ada Cepin. Cepin hari ini juga naik 4,4% di 4.220 per saham. Asing net buy 10,6 miliar. ZPCCAK sebagai top buyer. Dan ya meskipun netral tapi asingnya masuk. Sehingga Cepin juga menjadi saham yang menarik nih. Karena dia mulai reversal dari support terdekatnya di 4 ribuan. Sebelumnya dia sempat anjlok ya sampai di 3.400. Tapi perlahan-lahan bisa naik. Dan naiknya pun memang karena diakumulasi asing. Teman-teman bisa cek nih. Nah, net buy-nya mulai terlihat ya guys ya dari bulan lalu, bulan April dan bulan Mei ini mulai naik kembali. Lalu ada SMGR yang juga mulai menunjukkan tanda reversal 4,3% untuk kenaikan hari ini di 2.150 per saham. Cukup netral, ada NIKZCCAK sebagai top buyer dengan net buy 8,5 miliar dari asing. SMGR juga oke guys, secara money flow. Teman-teman bisa cek. Untuk SMGR-nya mulai dari tanggal 29 April. Ini mulai diakumulasi asing ya. Dan cukup menarik terutama untuk 4 hari perdagangan terakhir asing mulai terpantau masuk di SMGR. Jadi bisa teman-teman pantau juga. Saya pengen lihat Bumi guys. Buminya masih sideways aja tapi asing mulai masuk 1 miliaran. ZPBBAK mulai masuk ya di Bumi ya. Lalu untuk BRMS hari ini naik 1,8% aja, asing net buy 14 miliar, lumayan ya. Ada asing yang masuk lumayan guys, 14M, YU, BKDP mulai masuk. Saya rasa tidak lama lagi guys ya, Bumi BRMS Dewa ini mungkin ya, bentar lagi akan gerak nih. Untuk Dewanya net sell 3,9 miliar dari asing, hari ini koreksi tipis 0,9%, secara technically masih sideways. Dan PDCP top buyer-nya LGZP hari ini jualan ya, small distribution seperti itu. Oke guys, kita langsung saja rekap. Saham yang hari ini paling banyak diakumulasi asing ada BRI, lalu TINS juga naik ya, Goto, BNI, PANI, IMPC, Fore, lalu ada INKP, EXCL, BRMS, CDIA, AMRT, INET, Demas, NSSS, Cepin, ITMG, Akra, dan juga ISAT. Sedang untuk saham yang hari ini paling banyak di net sell asing. Ada Bank Mandiri, BRPT, PTRO, BBCA, Aman Mineral, Adro, Kalbe Farma, lalu ada Bull, Medco, INRG, Bufa, ESA, MDKA, BNBR, Brand, DSSA, Tepia, ICBP, dan Cuan. Untuk saham-saham Konglo sepertinya ada net sell ya, sementara saja. Nah, mungkin besok kalau misal naik bisa kita pantau kembali guys ya. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.